Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahan Maulana Faruk dengan nomor induk mahasiswa 121303014. Di sini saya ingin mengulas kembali materi yang telah dipelajari pada perkuliahan Hukum Tata Negara di semester 3. Mungkin karena pada pertemuan pertama itu membahas tentang kontrak belajar atau kontrak perkuliahan, maka materi yang disampaikan itu pada pertemuan kedua sampai ke pertemuan 7, dan itu yang akan saya ulas kembali. Baik, pada pertemuan kedua itu membahas tentang konsep, ruang lingkup, dan pengertian dari hukum tata negara itu sendiri. Nah, untuk konsepnya sendiri itu mengkaji tentang hukum tata negara itu sendiri sudah jelas. Lalu pengertian dari hukum tata negara itu sendiri ialah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antara alat kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Kemudian ruang lingkupnya itu organisasi negara, struktur pejabat negara, dan pembagian kekuasaan dan hubungannya. Hukum tata negara juga memiliki hubungan dengan ilmu lain, seperti hubungan dengan ilmu hukum, ilmu politik, hukum administrasi negara, ilmu sosial, dan ilmu ekonomi. Hukum tata negara juga memiliki sumber, yang pertama itu hukum internasional, lalu peraturan perundang-undangan, kemudian nilai-nilai konstitusi tak tertulis, lalu jurisprudensi peradilan, kemudian constitutional convention, dan doktrin ilmu hukum yang telah menjadi jus communis opinio doctorum. Kemudian pada pertemuan ketiga itu membahas tentang asas-asas hukum tata negara. Nah, yang pertama ada asas negara kesatuan. Asas negara kesatuan ini bagi ke dalam beberapa asas. Yang pertama ada asas desentralisasi, lalu asas dekonsentrasi, dan asas pembantuan. Nah, lalu ada asas negara hukum. Asas negara hukum juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada jaminan HAM, kemudian badan kehakiman bebas atau mandiri, pemilu bebas, lalu kebebasan menyatakan pendapat, lalu yang kelima kebebasan berserikat, dan yang terakhir pendidikan kewarganegaraan. Lalu yang terakhir itu ada asas demokrasi. Nah, apa saja isinya? Itu yang pertama ada penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat, lalu yang ketiga penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab, terus juga adanya partisipasi langsung dan tidak langsung, kemudian rotasi kekuasaan, pemilu, dan yang terakhir kebebasan dijadikan hak dasar manusia. Lalu pada pertemuan keempat itu membahas tipe dan bentuk urusan negara. Nah, tipenya itu tipe negara dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada kesatuan dan negara bagian. Negara kesatuan sendiri memiliki beberapa karakter, yakni satu konstitusi yang berlaku, kemudian satu pemerintahan di tingkat pusat, lalu satu kewarganegaraan, dan satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi dari pemerintahan pusat. Kemudian yang terakhir itu dominasi pusat dibanding daerah. Lalu pada negara bagian itu juga memiliki beberapa karakter. Yang pertama satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian, kemudian berkedaulatan ganda, dan yang terakhir hubungan antara pemerintah federal dengan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Lalu pada pertemuan kelima membahas tentang bentuk dan sistem pemerintahan. Nah, bentuk-bentuk pemerintahan menurut Aristoteles itu ada autokrasi, oligarki, monarki, dan republik. Kemudian menurut siklus teori itu ada monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan autokrasi. Nah, apa saja autokrasi? Ialah kekuasaan tunggal atau diktator. Kemudian oligarki ialah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan tertentu. Sedangkan monarki ialah kekuasaan yang dipegang seorang raja atau kaisar, berlangsung sepanjang perjalanan hayat dan keturunan yang berwenang. Yang terakhir itu republik, bentuk pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Nah, menurut siklus teori kan tadi ada monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan autokrasi. Nah, mungkin monarki sendiri adalah kekuasaan yang dipegang satu orang atas kepentingan keturunan, yang mana outputnya tirani sehingga terjadinya penyimpangan. Nah, tirani sendiri adalah kekuasaan dipegang satu orang dan sewenang-wenang. Lalu ada aristokrasi, yaitu kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan memiliki kepentingan. Dengan oligarki adalah kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan berkepentingan. Dan demokrasi sendiri adalah kekuasaan dijalankan oleh rakyat demi kepentingan rakyat.
Autokrasi ialah masing-masing orang ingin berkepentingan mengatur dan memerintah secara bebas. Sistem pemerintahan menurut Mahfud MD itu ada dua, yang pertama presidensil dan parlementer. Presidensil ialah kepala negara menjadi kepala pemerintahan. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen pemerintah ialah sejajar. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Parlementer ialah kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional. Kemudian pada pertemuan ke-6 itu membahas tentang negara autokrasi dan demokrasi modern. Nah, autokrasi itu adalah salah satu bentuk pemerintahan yang karakternya berbeda dengan demokrasi, di mana autokrasi ini memiliki satu partai atau partai tunggal. Autokrasi membatasi kekuasaan orang lain yang dianggap menjadi kompetitornya. Autokrasi ini juga biasanya menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Sedangkan demokrasi modern ialah kumpulan atau kesatuan daripada individu, yang mana bahwa individu mempunyai peranan yang pokok menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesentausaan negara. Kemudian di demokrasi juga rakyat memiliki kendali penuh penentuan akil, dan di demokrasi ini juga undang-undang tuh lebih dominan. Lalu pada pertemuan 7 itu membahas tentang pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Nah, pembatasan kekuasaan menurut Maurice de Wegener itu ada 3. Yang pertama secara langsung, kemudian menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah, dan pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat baik secara eksternal dan internal. Kemudian juga membahas tentang trias politika, yaitu yang pertama di Prancis pada masa abad ke-16 itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama diplomasi, bukan 3 fungsi, berarti ada diplomasi, defensif, finansi, justisi, dan polisi. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian John Locke itu mengatakan bahwa trias politika itu ialah legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan Montesquieu sendiri mengatakan bahwa legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh presiden, tugasnya membuat undang-undang. Sedangkan kekuasaan legislatif itu dipegang oleh DPR, tugasnya melaksanakan undang-undang itu sendiri. Dan kekuasaan yudikatif itu dipegang oleh kehakiman, tugasnya mengadili atas pelanggaran undang-undang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya ulas kembali. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata atau mungkin kesalahan dalam review materinya, saya juga mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.